Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan uquluhu waz zaitun war rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul adzim wa nahnu minasy syahidin. Hadratul mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat berjamaah salat subuh, dan sebagian Bapak Ibu sudah memulai aktivitas dari bangun tahajud dilanjutkan datang ke masjid ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar, dan nikmat ini insya Allah akan mengantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi adalah insya Allah nikmat ini menjadikan umur kebaikan kita tidak hanya memanjangkan kesehatan dunia kita, tapi juga insya Allah akan menjadi pemantas dipanjangkannya, kita dipanjangkan kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah ayat-ayat sains yang akan saya sampaikan ini terkait dengan salah satu jenis protein yang ada di tubuh kita yang bernama metalonit. Ada yang pernah dengar Pak Ibu? Ngomongnya aja susah Pak ya. Metalonit ya. Bapak dan Ibu, protein ini adalah salah satu protein yang punya tugas utama adalah mengikat logam. Sehingga segala bentuk pengaruh buruk logam yang berserakan di semesta ini, itu toksinitasnya, unsur yang meracuni kita itu bisa ditahan. Karena itu jika makanan yang kita konsumsi mengandung unsur protein ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu untuk menahan ketuaan. Kalau bahasa gaulnya anti aging, Mbak, Bu, ya. Kenapa? Karena tua itu pasti, tapi kelihatan muda itu pilihan. Betul Bu ya? Pak?
Kayaknya kurang semangat ini pagi-pagi ini. Ya. Kan ada orang yang kelihatan usianya baru 50 begitu ya, tapi ada bilang ente kelihatan masih umur 30. Ibu kalau dibilang begitu kok kayak dulu masih kenal gitu, kayak dulu kayak SMA aja. Kira-kira ibu merasa bangga atau merasa ngedrop, Bu? Ya, karena sering kali, mohon maaf Pak Bu ya, saya qadarullah Allah titipkan ke saya istri yang mukanya itu enggak, badan dan mukanya itu dari awal kenal kuliah sampai sekarang nggak jauh beda Pak Bu. Sehingga kalau ketemu sama alumni, kan istri saya alumni Darun Najah Pak Bu ya, namanya Ois lagi, Ois seperti kayak dulu waktu sekolah aja, badan nggak nambah begitu, nambah bengkak dikit nggak terlalu. Bahkan anak saya nomor 2 suka ngiri, manggilnya kan Umah ini, Boya nurunin kayak badannya, jangan jangan kayak Abi, kan saya lebih besar daripada istri saya Pak Bu ya. Saya kadang berpikir terlihat muda itu sebenarnya karunia atau apa gitu ya. Tapi saya sangat yakin bapak-bapak adalah orang yang paling berusaha untuk selalu terlihat muda. Betul Pak ya? Halo Pak. Apalagi kalau lagi ada maunya. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur protein metalonit ini terlihat awet muda. Jadi tadi umur boleh bertambah, tapi tua dan kelihatan muda itu adalah pilihan. Nah, Bapak Ibu mau milih yang mana? Kembali kepada kondisi masing-masing. Pak Ibu yang dirahmati Allah, unsur senyawa protein ini dalam dunia medis, dalam dunia biologi molekul ya, itu kajiannya di situ, dan kedokterannya juga kedokteran molekular ya. Itu baru ditemukan tahun 1957. Ada di sini kelahiran 57 Pak Ibu? Ya, kita kan termasuk generasi yang paling bahagia katanya. Kalau generasi kita ini, generasi kelahiran 60-70 itu masih yang ngalamin mesin taktik sampai segala digital Pak ya. Dari nyalain musik pakai kaset, nonton TV yang hitam putih, sampai yang sekarang aneka warna. Anak-anak sekarang nggak tahu Pak Bu. Enaknya nonton bareng-bareng di tetangga ya, sambil gini kan gitu kan, ada yang belum mandi begitu kan, itu masa lalu Pak Bu ya. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini ditemukan baru. Nah sampai pada satu titik ada seorang dokter, dokter ini namanya Haruki Yamamoto. Dia seorang research peneliti dari Universitas Kyoto. Ya. Beliau punya kesibukan di laboratorium kedokteran molekuler Universitas Kyoto, Jepang. Nah, beliau ini adalah orang yang concern mengkaji biologi molekuler, kedokteran yang terkait dengan unsur gen kita, ya, yang bisa mencegah proses tadi, Pak. Karena orang bisa kena kanker itu kan karena badannya itu tidak bisa mencegah, mengurangi, menekan segala asupan yang masuk ke dalam dirinya. Nah, dalam satu riset ditemukan bahwa itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu rajin makan makanan yang mengandung yang proteinnya ada unsur tadi, yaitu metalonit tadi. Dia akhirnya membuat penelitian. Dia mengkaji Pak Ibu lebih dari 600 jenis makanan, jenis tanaman. Manakah jenis tanaman ini yang bisa memproduksi
metalonit tadi. Dia datang ke berbagai macam hutan untuk mencari tanaman mana. Kenapa? Karena unsur metalonit ini, Pak Bu, protein ini tidak dihasilkan sepanjang usia. Dia hanya produktif di usia 15 tahunan sampai 35 tahun, Pak. Maka orang kalau umur 35 tahun itu lagi kelihatan fresh-freshnya, Pak Bu. Ya. Kalau laki-laki lagi kelihatan gagah-gagahnya. Jangankan tawaf 7 putaran, Pak. Naik turun Gua Hira kalau perlu dijabani, Pak Bu. Siapa yang pernah naik Gua Hira? Bapak ada? Ada, Pak, naik Gua Hira. Itu ngos-ngosan, Pak Bu. Jalannya begini. Ya. Saya nyesel waktu usia muda dibawa waktu haji pertama, saya nggak mau karena sibuk ngurus jamaah. Begitu umrah tahun 2017-an ditantangin sama ibu-ibu dari Papua, Ustadz berani nggak naik Gua Hira? Berani? Malum pembimbing Pak Bu ya. Begitu saat bertengah jalan dari nongkrong, kalah sama nenek-nenek dari dari Pakistan yang sudah bungkuk. Kalian gitu Pak ya. Dasar dia, ternyata dia bolak-balik. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ke penelitian tadi, dicari mana yang makanan mengandung unsur tadi metalonit tadi. Dicari. Karena tadi metalonit ini hanya diproduksi di usia 15 sampai 35 tahun. Makanya lagi 35 tahun itu lagi gagah-gagahnya. Ya. Tadi saya cerita tadi naik Gua Hira. Karena begitu naik Gua Hira, umur saya sudah mau menjelang 50, Pak. Ngosnya terasa. Ya. 2017, saya kelahiran tahun 71, Pak. Ya. Bapak Ibu hormati Allah, itu saya terasa banget ya. Jadi badan pun sudah nggak enak. Nah, karena metalonit ini terbatas, maka wajar Pak Ibu kalau biasanya penuaan itu mulai terlihat masuk di atas kepala 4. Apalagi mohon maaf kalau stres, banyak stresnya lebih terlihat lebih tua daripada umurnya. Jadi kalau bapak-bapak dibilang kelihatan tua, berarti bapak-bapak ini banyak stresnya. Ya. Karena stres itu terkadang bukan masalah uang, Pak Bu. Iya, bukan hanya masalah uang. Masalah hubungan sosial, personal itu bisa bikin stres, Pak. Ya. Punya pasangan yang sibuk melulu, dikasih kerjaan malah tambah nggak ngurus, bisa stres ya. Itu. Nah, Bapak Ibu hormati Allah. Nah, Dr. Haruki Yamamoto ini mencoba membuat penelitian lebih dari 600 jenis tanaman. Semuanya itu tidak ditemukan. Sampai satu titik beliau bertemu dengan koleganya, seorang ahli biologi molekuler dari Arab Saudi yang bernama Dr. Fahad Al-Mutairi. Ya, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Riyadh, seminar internasional di Riyadh. Nah, Dr. Fahad Al-Mutairi ini adalah seorang pakar biologi molekuler dari Saudi yang sedang menggali informasi tentang tanaman-tanaman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, dari penelitian beliau mendapatkan ada tanaman yang cukup unik. Ya. Ada 6 tanam, ada 2 jenis tanaman yang dipasangkan oleh Allah sekali-kalinya. Tapi di ayat lain, tanaman ini disebutkan berulang sampai 6 kali. Bahkan ahli tafsir menyebutkan
hingga 7 kali. Cuman yang ketujuhnya itu tidak disebutkan secara definitif. Ya. Tanaman yang dimaksud itu adalah tanaman at-tin dan az-zaitun. Bapak Ibu hafal surat at-tin, surat at-tin? Berapa ayat Pak Ibu? Ada berapa ayat at-tin? Halo? Berapa ayatnya? 8. Ya, 8 ayat. Ayat yang ketiga bunyinya apa? Wahadal baladil, amin. Watin wazaitun. Ayat kedua watu risinin. Wahadal laqad. Ayat keempat khalaqnal insana fi summa radadnahu. Ayat keenam illal ladzina. Ayat yang ketujuh fama yukadzibuka. Ayat ke-8 alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ulangi dari ayat 8 Bu. Alaisa fama illa summa empatnya lakot. Ya. Ayat ketiga wahada, ayat kedua watur, ayat pertama watin. Nah, jadi itu cara ngapalin, ingat kepala ayat maju mundur. Gak usah 30 juz Pak Bu ya. Satu surat aja kita latih ya. Yang penting senang menghafal. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di Al-Quran ini ada satu ayat di mana Allah menghubungkan kata at-tin dan az-zaitun. Nah, Dr. Fahad tadi Al-Mutairi, coba deh Pak Haruki, yuk kaji tanaman ini, gitu kan. Nah, jadi di Al-Quran ayat ini Allah sebutkan ada satu surat yang menghubungkan atin dan az-zaitun. Kalau yang lainnya cuma az-zaitun doang. Yang pertama di Al-An'am ayat 99. Itu ada kalimat wa jannatin min a'nabi wa zaitun war rumman. Di situ buah atin digabung dengan buah delima ar-rumman. Ya. Dimulai dari kalimat wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fakhrajna bihi nabata kulli syai'. Ya, itu surat Al-An'am ayat 99. Di situ disebutkan kata az-zaitun. Ini az-zaitun yang pertama. Yang kedua di ayat 141 Pak Ibu. Masih surat Al-An'am. Sama kalimatnya dimulai dengan wa huwallazi. Cuman bedanya ayat 99 anzala. Kalau di ayat 141 dimulai dengan ansya'a. Tadi yang saya bacakan. Wa huwallazi ansya'a jannatin ma'rusyat. Adalah dia Allah yang menjadikan menumbuhkan tanaman-tanaman, ya. Menumbuhkan jannatin, tanaman-tanaman, di sini bisa taman atau kebun-kebun ma'rusyat yang jenis tanamannya merambat. Wa ghairu ma'rusyat, ada yang tidak merambat. Pohon anggur itu merambat Pak Bu ya. Lihat tanamannya. Ya, jadi di halaman rumah bisa di ini kan. Terus ada sebutkan wazar'a mukhtalifan uquluhu. Ada banyak tanaman yang rasanya nano-nano, ragam. Macam-macam. Wazaitun warrumman. Dan buah zaitun dan buah ar-rumman delima, mutasyabiha yang memiliki kesamaan dan tidak memiliki kesamaan. Ya. Jadi sekarang ada buah atin yang dikeringkan Pak Bu ya, itu enak banget Pak Bu. Ya. Saya waktu kemarin Ramadan umroh, ketemu sama orang mana tiba-tiba kita biasa kalau mau buka puasa di Masjidil Haram kan paling gampang ya, asal datang aja.
Sebelum maghrib kita sudah diamporin makanan macam-macam ya. Yang pintar-pintar biasa bisa dapat 2 sama 3 ya, karena udah masuk tutup, masukin lagi, datang lagi, dapat lagi gitu. Nah, itu kalau mau ngirit di kota Mekah pada saat musim Ramadan ya, bukannya gampang, sahurnya yang susah ya. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi duduk mau buka, tiba-tiba ada orang ngasih, ini makanan kering apa? Tapi kayaknya pernah rasa-rasa ini makanan apa? Ternyata buah atin yang dikeringkan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 11. Di situ dikatakan yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaitun wan-nakhil wal-a'nab. Allah menumbuhkan bagi kalian ya dengannya tanaman-tanaman, ada zaitun, ada kurma, ada anggur, wa min kullis samarat, dan dari aneka macam buah-buahan. Ini yang ketiga ya, 2 kali di surat Al-An'am. Yang keempat adalah surat An-Nur ayat 35. Ini ayat yang paling sering dibaca, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkah ya, fiha misbah, al-misbahu fi sujajah, az-zujajatu kannaha kaukabun durri. Nanti ada kalimat yang kalimatnya adalah mubarakatin zaitunatin. Nah, zaitunat di sana ini yang kemudian menjadi cikal bakal adanya minyak zaitun ya. Surat An-Nur ayat 35. Yang keempat surat Abasa ya, surat 80-29 ada kalimat wa inabahu wa ghadba wa zaitunan wa nakhla. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Abasa, dan terakhir di surat At-Tin wattini waz-zaitun. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, nah akhirnya Dr. Yamamoto ini ya, Haruki Yamamoto ini mencoba membuat penelitian. Ternyata setiap buah baik atin maupun az-zaitun itu mengandung unsur senyawa protein melatonin Pak Ibu. Cuman ukurannya tuh kecil banget. Ya memang senyawanya ini juga kecil, Pak. Dia bisa menangkap unsur-unsur logam yang merusak itu, ukurannya itu kalau hitungan kimia fisikanya itu hitungannya Dalton ya. Jadi dia bisa menangkap ukurannya 6.500 Dalton. 6.500 Dalton itu adalah 1/12 atom. Nah, susah lagi ngitungnya Pak Bu ya. Bayangin aja atom itu kayak apa gitu. Karena unsur kita ini terdiri dari atom. Ya. Nah, dalam kajian ilmu fisika Pak Ibu ya, yang terkait dengan pergerakan, jadi orang itu menjadi besar atau tinggi itu tergantung kapasitas ruang atomnya. Karena atom itu ada proton, neutron, elektron. Itu di dalam diri kita itu selalu ada itu unsur ya. Makanya Barat mencoba melakukan penelitian, mengkaji dari fakta-fakta yang ada. Misalnya kenapa orang zaman dahulu itu gede-gede, orang sekarang kecil-kecil. Dan Jepang berhasil Pak. Dulu generasi tahun 1945-an tentara Jepang itu kecil-kecil Pak, kayak orang Korea. Tapi sekarang orang Jepang tinggi-tinggi, orang Korea tinggi-tinggi. Ya, kalau di kita nggak ragam, karena kalau di kita makanannya nggak ragam. Karena kalau kita makanannya nyari sendiri-sendiri Pak. Pemerintah itu masa bodoh, lu mau makan apa terserah, begitu loh Bapak. Ya. Ada orang Indonesia yang tingginya hampir 2 meter ada. Ya. Bahkan di Korea ada pemain bola basket dari Jawa Timur namanya Megawati, itu dikenal di sana gara-gara tingginya hampir sama, ngalahin mereka. Ya, tinggi juga Ibu. Ya, Megawati namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Barat mencoba membandingkan kenapa orang ini bisa besar, bisa kecil. Ternyata yang dikaji adalah unsur atomnya. Sehingga manusia itu proporsional. Nah, kembali ke pokok masalah, Dr. Yamamoto mencoba mencari
Kenapa buah atin ini kandungan melatonitnya sedikit? Terus kemudian az-zaitun juga ada kandungannya. Cuman kalau ini diasupkan, ya, itu tidak efektif untuk mengganti bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah di atas 35. Kan alhamdulillah nih, kita generasi sudah masuk usia di atas kepala 4 semua Pak Bu ya. Ada anak-anak nih masih di bawah 30 nih ya. Masih santri kayaknya nih kan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, dia mencoba membuat penelitian. Penelitiannya masih baru, sekitar 2006-an Pak Ibu ya. Nah, sampai pada satu titik dia mencoba mencampur satu buah tin, satu buah zaitun dicampur, diekstrak. Masih nggak berhasil. Masih sedikit. Baru kemudian dia kembali ke hitungan. Pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara literatif, ya, secara tekstual, buah zaitun itu 6 kali. Maka dicampur satu buah atin dengan 6 buah az-zaitun diekstrak. Dan hasilnya baru sesuai dengan pikirannya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jumlah 6 itu bukan sembarangan, Pak. Makanya di dalam surat At-Tin ayat 4 tadi kan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani taqwim, kan kita masih suka salah tuh menerjemahkan. Bukan sebaik-baik bentuk. Karena kalau bentuk bahasa Arabnya kawwana yukawinu takwin. Kaf wawu nun. Karena yakunu keadaan. Diterjemahkan bentuk. Tapi kalau takwim dari kata qawwama yuqawwimu takwim. Wazannya fa'ala yufa'ilu tafa'il. Kata takwim itu bisa digunakan untuk perhitungan kalender. Jadi saya lebih suka menerjemahkannya takwim itu proporsinya. Mohon maaf, ada orang pendek tapi proporsi kependekan dia menjadikan dia takwim. Enak aja dilihat. Ada orang tinggi, tetap aja sesuai dengan proporsinya membuat dia enak dilihat. Karena takwim. Bahkan mohon maaf Pak, ada orang pesek, cocok aja. Misalkan saya punya adik hidungnya mancungan dia. Kalau hidung dia ditempel di saya bisa jadi malah tambah jelek Pak. Saya kelihatan. Saya cocoknya ya begini. Karena Allah menciptakannya ya begini. Maka ukuran kecantikan itu dilihat dari proporsinya Pak. Ukuran antara dari titik tengah ke kanan ke kiri itu ukurannya ideal enggak? Makanya ada orang mengukur paling cantik itu kalau idealitasnya ketemu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi setelah dilakukan penelitian, ternyata komposisi satu buah atin dengan 6 buah zaitun ini bisa menghasilkan senyawa protein metalonit yang bisa membuat orang bisa awet muda. Dan juga bisa mengendalikan penyakit kanker Pak. Jadi mulai Pak sekarang kalau Bapak punya rezeki banyak, banyakin Bapak Ibu, apalagi yang usianya sudah di atas kepala 5 Pak Bu ya. Banyak-banyak mengkonsumsi ekstrak buah atin sama 6 zaitun. Biar Ibu kelihatan. Jadi kalau glowing nggak mesti pakai, sekarang kan banyak pemutih macam-macam Pak Bu ya. Biar kelihatan muda. Makanya kenapa orang dibilang putihnya putih Korea, begitu Pak ya. Kenapa bukan putih Jepang? Ya, ternyata Korea memang kelihatannya lebih, sekarang memang lebih maju teknologinya ya. Karena Korea ini bikin kaget-kaget Jepang ya. Ketika Jepang belum
rame-rame mobil listrik Ioniq, Hyundai sudah ngeluarin Ioniq. Akhirnya yang marah adalah China, ngeluarin BYD, ngeluarin Wuling. Nah, jadilah sekarang Indonesia pasar mobil listriknya mereka semua. Mobil listrik Indonesia di mana? Masih di SMK. Ya. Belum keluar maksudnya Pak ya kan. Jadi karena dulu kan pernah ada Dasep dari dari Depok pernah bikin mobil listrik keren Pak. Tapi begitu dipersekusi akhirnya dia masuk penjara ya. Jadi memang qadarullah masya'afal, kita ini belum punya sultanan walia, pemimpin yang nolong rakyat ya. Makanya sekarang orang lagi pada kaget-kaget sama Kang Bapak Aing, sebutannya Bapak Aing Pak ya, itu bahasa Sunda ya. Ya, KDM Pak ya. Kenapa? Karena cepat. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, beliau bisa menggunakan teknologi. Jadi sekarang Pak Ibu, YouTube itu termasuk aset digital yang mahal. Gara-gara YouTube, aset digital Bapak Ibu bisa punya penghasilan. KDM itu punya penghasilan dari YouTube-nya saja udah 2 miliaran. Maka dia nggak takut ngeluarin duit, ngasih-ngasih aja ya. Walaupun ada yang framing macam-macam ya, tapi ini sebuah fakta ya, bahwa memang kita kekurangan figur pemimpin yang mau turun dan mau mengeluarkan duit pribadi, kebanyakan nahan-nahan ya duit jatahnya. Nah akhirnya yang kebakaran Jakarta, makanya Jakarta bikin terobosan MRT gratis, apalagi buat ibu-ibu ya. Nah itu terobosan. Kenapa? Karena APBD-nya 90 triliun. Kalau dikelola dengan benar, setiap orang DKI itu bisa disubsidi 10 juta itu masih untung. Ya, itu omongannya beliau. Ya, cuman ya kamana wae itu duit ya. Nah, biasanya kalau duit udah keluar ada alasan. Jadi betul Pak Bu. Ya, jadi kita ini masih kekurangan pemimpin yang solih. Ya, banyakannya adalah kasus hari ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini kasus haji tahun ini agak bermasalah, sangat bermasalah. Ya, efisiensi sampai sekarang bisa sebagian haji reguler aja belum keluar Pak, ada yang belum keluar ya. Sebagian wilayah ada yang sudah teriak-teriak. Ya. Waktu kemarin saya umroh, saya ngobrol dengan salah satu muasasah, dia bilang, Ustadz lihat aja nanti haji berantakan. Kenapa? Karena mulai efisiensi. Mereka minta efisiensi, tapi pejabatnya masih minta ngambil juga. Angkat tangan. Sudah harga ditekan, biar efisiensi, ya, tapi petugasnya masih banyak yang minta bagian. Jadi agak banyak masalah. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke pokok masalah. Jadi kalau Korea, Eropa, apa kayak tadi, pemimpinnya ribet sehingga konsumsi rakyatnya diatur sehingga tinggi-tinggi Pak. Kelihatan muda kayak orang Korea begitu ya. Kalau kita kan ada yang kelihatan tua, ada yang kelihatan muda. Tapi kelihatan lebih banyak kelihatan tuanya daripada mudanya Pak ya. Betul Pak ya? Karena lebih banyak stresnya. Nah, kembali ke bawah masalah. Jadi Bapak Ibu yang usianya sudah 40, 50 ke atas, begitu ya. Kalau ada rezeki, mulailah mengkonsumsi ekstrak buah tin dengan zaitun. Supaya, kan tadi, umur boleh bertambah. Tapi terlihat tua dan muda itu pilihan sesuai dengan kekuatan daya finansial masing-masing. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini saya ingin menyampaikan ya, bahwa ternyata kalimat-kalimat di dalam Quran itu Pak, betul-betul bukan sekedar simbol, angka ya. Hanya saja memang yang seringkali menjadi keprihatinan saya sebagai pembaca, sebagai penganalisa ya. Kenapa? Karena background saya memang bukan saintis Pak. Saya hanya senang baca ya. Ya. Saya seringkali mohon maaf ketika membaca seperti ini, ya Allah ya Rabb, pantas saya sekarang. Pantas kenapa generasi Islam awal ketika sistem kehilafahan di Abbasiyah misalkan di Bani Umayyah bisa menguasai dunia karena mereka didorong untuk mengkaji Quran, sehingga Quran itu menghasilkan orang-orang yang multi talent Pak.
multi knowledge. Ya. Quran itu menjadikan orang-orang Islam generasi awal kita ini tidak hanya ahli baca Quran yang dalam tanda kutip sekedar tahu ilmu tajwid atau dalam ilmu bahasanya tidak sekedar paham ilmu nahwu, soroh, balaghah, mantik, ada badi, ma'ani, bayan, belum ilmu arud, ilmu cara membaca, tilawah, bukan Pak, tapi juga menjadi saintis-saintis generasi awal. Kenapa? Karena Quran kan gitu loh. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Surat 17 ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu, dengan membawa kebenaran kami menurunkan Quran, wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran pula Quran turun. Itulah sebabnya ketika membaca kasus dialognya antara Dr. Fahad Al-Mutairi dari Saudi dengan Dr. Haruki Yamamoto, saya tadinya berharap secara pribadi mestinya yang menemukan ramuan 1:6 ini adalah Dr. Fahad Al-Mutairi yang orang Saudi, bukan orang Jepang. Karena beliaulah yang mulai merintis tentang proses kajian kenapa di dalam Al-Quran dimunculkan ya nama tanaman-tanaman, tidak hanya tanamannya tetapi jumlahnya, penyebutannya. Sebab apa? Sebab kalau kita hitungan dengan teori, kalau Bapak Ibu nyampurnya 1 tin dengan 2 zaitun nggak jadi. Dengan 3 itu hasil proteinnya nggak maksimal. Tapi kalau dengan 1:6 baru maksimal. Inilah yang kemudian menjadi terobosan dalam dunia kedokteran, khususnya kedokteran molekular yang hasil karyanya dikembangkan dari Dr. Haruki Yamamoto dari Jepang, yang menjadikan kenapa juga akhirnya orang-orang Jepang, kalau kita Pak Ibu mohon maaf, di antara masyarakat dunia yang sekarang mengalami usia tuanya banyak itu kan Jepang Pak. Orang tuanya lebih banyak daripada, nah makanya alhamdulillah Jepang, Korea sekarang Islam sudah mulai masuk. Kenapa? Karena agama Islamlah yang mendorong anak mudanya jadi mau nikah, bukan mau zina. Jepang mengalami krisis dalam pertumbuhan penduduk karena anak-anak mudanya enggan menikah. Dan kedua, memang pernikahan itu bagi masyarakat Jepang dan masyarakat Korea itu adalah seringkali menimbulkan trauma perempuan Pak. Makanya film-film Korea itu, drama-drama Korea itu dibikin pasangannya romantis karena mereka rindu dengan keromantisan. Dan bahkan mohon maaf lagi, banyak film-film yang berbau pornografi itu dari Jepang karena dorongan menikah di Jepang itu sangat lemah. Karena mereka itu terbebani. Kalau di Islam kan ibadah. Ngurus anak itu ibadah. Pintu surga. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga paling gampang ngurus anak, bukan ngurus suami doang. Ya. Ngurus anak itu pintu surga Pak Ibu. Paling gampang bagi ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang melahirkan melahirkan kemudian meninggal syahid, pintunya surga udah pasti kok. Kalau bapak-bapak kan enggak Pak ya? Enggak. Ya. Karena dari sebuah hubungan yang paling terbebani, mohon maaf, memang dominan di wanita. Karena wanita di Allah hadirkan rahim. Di situ ada tempat pembuahan dan pengembangan kehidupan. Maka dialah yang paling merasa beban itu. Makanya orang tua, khususnya ibu, adalah manusia yang paling mengenal anaknya. Karena dari bayi sudah dirasa. Ya. Kan begitu. Dia kenal. Walaupun ibunya jarang ketemu pun dia masih dikenali. Gitu kan. Nah Pak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke pokok masalah. Jadi kembali dalam kajian saya lihat bahwa saya berharap sebenarnya revolusi di bidang kedokteran molekuler ini mestinya dari negara-negara yang berbasis muslim, tapi masih dari Jepang ya. Kenapa? Karena tadi Jepang itu punya problem ya, pengembangan pertumbuhan penduduknya kurang, tapi usianya tua-tua, kuat-kuat, masih bertahan karena mereka bekerja. Makanya di Jepang sehat Pak Bu. Kenapa? Karena orang kerja itu nggak ada batasan usia.
Di Jepang itu usia 60 masih boleh bekerja karena kerja itu bikin sehat. Di Indonesia kan 55, 56 udah harus pensiun. Ya, makanya banyak stres. Ya, pensiun karena uang jabatannya diambil-ambil semua kan. Makanya gimana caranya biar sudah pensiun fasilitasnya nomor 1. Ya. Maka dibikin anaknya jadi penerusnya, kan begitu. Banyak. Kan begitu, Pak, supaya tetap fasilitasnya nomor 1. Ya kan? Nah, sekarang bagi kami yang orang tuanya bukan pegawai negeri, masuk pegawai negeri kan susah, Pak. Karena biasanya orang tuanya gantian. Ada orang kemudian nanti anaknya ngurusin, anak juga anaknya yang sekarang gak mau jadi PNS ya. Nah, tapi kalau untuk perempuan lebih apresiatif kalau memang kerjanya nggak terlalu berat, tapi karena dia punya tanggung jawab lebih besar. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai closing statement ya, karena waktu juga silakan nanti kalau mau diskusi. Jadi kembali, Pak Ibu, kalau kita membedah ayat-ayat sains, ya, karena sains itu kan pengetahuan. Cuman disebut sains itu biasanya hasilnya adalah basisnya ada trial, ada penelitian, ada kajiannya. Tapi yang jelas dari kajian ini Dr. Yamamoto menjadi sadar. Ada sebagian keterangan menyebutkan akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena Pak Ibu, dia mengkaji tentang tadi mencari senyawa protein itu, dia lebih dari 8 tahun Pak Ibu mengkaji sampai 600 pohon dicari-cari nggak ketemu-temunya di Qur'annya. Dia bingung, bagaimana mungkin Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu sudah menceritakan dalam bentuk penyebutan 6 kali ya, sementara senyawa protein yang bernama metalonit sendiri baru ditemukan oleh dunia modern tahun 1957. Itulah yang menjadikan ini Quran pasti kalamullah. Ini nggak mungkin perkataan manusia karena dunia kedokteran belum sampai. Ya. Dan ini pula lah Pak Ibu yang dirahmati Allah sebagai otokritik ya, closing statement saya. Saya ingin sampaikan hari ini Pak Ibu, banyak anak-anak muda kita justru terjebak menghafal Quran, enggan mengkajinya. Karena apresiasi masyarakat kepada penghafal Quran itu lebih dominan dibanding kepada pengkaji Qurannya. Kalau Bapak Ibu diminta, Pak ini ada orang menghafal Quran, bantu, seneng banget Pak. Makanya yang akhirnya yang disedekahinya adalah Quran-Qurannya numpuk. Kenapa tidak disedekahinya adalah bikin laboratorium supaya Qurannya bisa menjadi inspirasi mengkaji ada apa sih, kan begitu. Semua ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang tanaman-tanaman itu pasti ada nilainya. Kan ayatnya jelas, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak mungkin ada pun ada satu karyamu yang sia-sia. Nggak ada Bu, semuanya ada. Ini yang harus didorong Pak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi jangan kemudian ya, menghafalnya difasilitasi, giliran mengkajinya nggak difasilitasi. Laboratorium itu orang muslim ini harus banyak laboratoriumnya Pak Ibu ya. Supaya apa? Supaya sekolah-sekolah kita menghasilkan amal-amal soleh, karya-karya nyata yang bisa dinikmati. Karena janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55, dunia itu tidak akan pernah hancur sampai orang Islam kembali menguasai dunia. Itu janji Allah ya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena kalau kita, artinya apa? Kemajuan Islam ini akan kembali jatuh kepada kaum muslimin kalau orang muslimnya kembali menjadikan Quran sebagai basis kajian, sumber utama referensi pengetahuannya, bukan sekedar sumber kutipan. Dr. Yamamoto, Haruki Yamamoto, karena kajian ayat menjadi sadar, ternyata Quran itu memberikan solusi ya,
Dan dalam tanda kutip, inilah sumber pengetahuan, sumber sains yang dominan adalah justru dari Quran. Tinggal kembali kita yang baca Quran, ya harus sering-sering mengkajinya. Mungkin itu saja Pak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau tanya rahasia awet muda, ya jangan tanya saya ya. Karena saya sudah, walaupun usia saya sudah kepala 5, sudah terlihat lebih tua daripada umurnya. Ya, tapi bersyukur paling tidak istri saya masih kelihatan muda. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ibu, ada yang mau tanya? Sepertinya cukup, Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dan jangan lupa bahagia. Ya, karena dengan bahagia paling tidak toksinnya itu racun-racun kehidupan bisa kita usir. Karena hormon bahagia itu gembira menjadikan kita terlihat awet muda. Pak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian hari ini pun bisa memberikan dorongan kita untuk tetap bahagia. Karena ternyata sejatinya Al-Quran menyiapkan kita menjadi orang-orang yang muda, yang bahagia. Dan dari sinilah saya semakin yakin kenapa di surga tidak ada orang tua. Betul nggak Pak Bu ya? Betul? Jadi kalau Bapak masih terlihat tua, nggak bisa muda di akhirat, ya berarti Bapak bukan di surga. Tapi insya Allah amal-amal kita lah yang akan menjadikan kita awet muda. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran sudah menyiapkan makanan-makanan bergizi yang bisa menjadikan kita itu tercegah proses penuaannya. Semoga Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, Allah kukuhkan iman Islam kita, dan mari kita akhiri kebersamaan kita dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.